Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah atau PP nomor 6 tahun 2025 yang mengatur skema perlindungan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Regulasi ini menghadirkan sedikit kabar baik di tengah terjadinya badai PHK di berbagai perusahaan yang terjadi akhir-akhir ini. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban finansial pekerja yang kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba. Meski menjadi kabar baik bagi pekerja yang terdampak PHK, regulasi ini juga menyoroti tantangan ketenagakerjaan di Indonesia. Gelombang PHK yang meningkat akibat tekanan ekonomi dan efisiensi membuat banyak pekerja kehilangan mata pencaharian. Dengan adanya PP nomor 6 tahun 2025, pemerintah berupaya memberikan jaring pengaman sementara sebelum pekerja menemukan pekerjaan baru. Namun rincian aturan ini menjadi perhatian banyak pihak, terutama pekerja dan pengusaha, mengingat dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan ketenagakerjaan nasional. Seperti diketahui bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 diterbitkan sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP. Lantas, bagaimana isi PP nomor 6 tahun 2025 ini? Simak ulasannya sebagai berikut. Pengurangan iuran JKP. Sebelumnya, iuran JKP ditetapkan sebesar 0,46% dari upah bulanan. Dalam kebijakan terbaru, besaran iuran dikurangi menjadi 0,36%. Langkah ini bertujuan untuk meringankan beban perusahaan tanpa mengurangi manfaat bagi pekerja yang terdampak PHK. Peningkatan manfaat uang tunai. Pada PP nomor 37 tahun 2021, manfaat uang tunai diberikan sebesar 45% dari upah selama 3 bulan pertama dan 25% selama 3 bulan berikutnya. Dengan PP nomor 6 tahun 2025, skema ini diubah menjadi manfaat uang tunai diberikan setiap bulan sebesar 60% dari upah untuk paling lama 6 bulan. Upah yang dijadikan dasar perhitungan adalah upah terakhir yang dilaporkan oleh pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan batas maksimal 5 juta rupiah. Jika upah pekerja melebihi batas tersebut, maka perhitungan manfaat didasarkan pada batas maksimal yang telah ditetapkan. Perlindungan bagi pekerja di perusahaan pilot. Dalam PP nomor 6 tahun 2025 ada pasal baru yang ditambahkan yaitu pasal 39A yang menjamin pekerja tetap memperoleh manfaat JKP. Meskipun perusahaan tempat mereka bekerja dinyatakan pilot atau menunggak iuran hingga 6 bulan. Pasal 39A ayat 1 menyatakan, dalam hal perusahaan dinyatakan pilot atau tutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menunggak iuran paling lama 6 bulan. Maka manfaat JKP tetap dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, ayat 2 menegaskan bahwa ketentuan pembayaran manfaat JKP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menghapus kewajiban pengusaha untuk melunasi tunggakan iuran dan denda program jaminan sosial ketenagakerjaan. Perpanjangan batas waktu pengajuan klaim. Sebelumnya, pekerja yang terkena PHK hanya memiliki waktu 3 bulan untuk mengajukan klaim manfaat JKP. Dengan PP nomor 6 tahun 2025, batas waktu ini diperpanjang menjadi 6 bulan, memberikan kesempatan lebih luas bagi pekerja dalam mengakses hak mereka. Ketentuan kehilangan hak manfaat JKP. Pasal 40 dalam aturan terbaru menetapkan bahwa hak atas manfaat JKP akan hilang jika pekerja tidak mengajukan klaim dalam waktu 6 bulan setelah PHK, telah memperoleh pekerjaan baru, atau meninggal dunia. Perubahan dalam PP nomor 6 tahun 2025 bertujuan memberikan perlindungan lebih bagi pekerja yang terdampak PHK, terutama dalam menghadapi situasi ekonomi yang menantang. Dengan manfaat uang tunai yang meningkat hingga 60% dari upah, pekerja memiliki waktu lebih lama untuk mencari pekerjaan baru tanpa tekanan finansial yang berlebihan. Sementara itu, pengurangan iuran JKP dari 0,46% menjadi 0,36% juga diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mempertahankan keberlangsungan usaha mereka. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke media sosial yang kamu miliki. Sampai jumpa di video berikutnya.